Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengumumkan hasil tes wawancara kebangsaan terhadap seluruh pegawainya saat alih status ke ASN. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan, dari 1.351 pegawai yang menjalani tes, 75 diantaranya tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Loh, kok bisa ya? Ya, pertanyaannya, kok bisa sih ada pegawai KPK yang nggak lolos tes wawasan kebangsaan? Padahal kita ketahui, pegawai KPK itu tugasnya memberantas korupsi yang artinya menyelamatkan kebocoran uang negara. Hal tersebut membuat masyarakat jadi bertanya-tanya, apa betul mereka nggak lolos karena kurang pintar atau ada unsur politis? Ya, terus bagaimana nasib 75 pegawai yang nggak lolos tes kebangsaan tersebut? Ketua KPK bilang, mereka tidak akan dipecat dan akan ada ujian susulan. Oke, pertanyaan 75 itu apakah benar ada novel CS? Kedua, dengan meminjam Bapak Sekjen tadi, sejauh mana bahwa tidak ada pemecatan terhadap 75 orang ini? Dan ketiga, kawan saya dari CNN. Pak Ketua, nambahin pertanyaan dari Bang Mario, saya Rian dari CNN. Soal pertanyaan yang beredar, kami terima itu yang 20 pernyataan sikap itu, apakah benar Pak terkait dengan LGBT dan organisasi masyarakat yang telah dilarang pemerintah itu, apakah itu benar? Pernyataan dalam tes asesmen itu, apakah ada yang menyinggung organisasi kemasyarakatan yang telah dilarang pemerintah itu, sama acuan spesifik dari poin-poin itu seperti apa sih? Dan satu lagi, itu yang membuat pertanyaan itu siapa ya Pak ya? Terima kasih. Oke ya, saya kira cukup ya teman-teman ya. Mas Mario cukup ya? Oke, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa KPK itu sangat terbuka. Dan kami selalu terbuka walaupun harus menerima risiko, dicaci dan dimaki. Tapi itu lebih baik daripada kami dapat dipuji-puji tapi menutup-nutupi. Terkait dengan 75 orang pegawai yang mengikuti tes wawasan kebangsaan, dengan tadi sudah disampaikan materinya apa, modulnya apa, toolsnya apa, instrumennya apa, alat ukurnya apa, kapan pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan sudah terjawab. Sekarang tentu untuk 75 nama, kami akan sampaikan nanti melalui Sekjen setelah surat keputusan keluar. Kenapa? Kami tidak ingin menebar isu. Satu. Kedua, kita ingin pastikan bahwa kita menjunjung hormati, menegak hormati hak asasi manusia. Karena kalau kami umumkan, tentu akan berdampak kepada anak, istri, keluarga, cucu, besan, mertua, kampungnya, di kampung halamannya. Kami bukan memiliki cara kerja seperti itu. Kalau tadi ada yang mengatakan nama-nama yang beredar, silakan Anda tanya siapa yang menebar nama-nama itu. Yang pasti adalah bukan KPK. Karena tadi silakan Bapak tanya dengan Humas, file tentang hasil tes wawasan kebangsaan sejak diterima tanggal 27 April tetap dalam segel, disimpan dalam lemari dan dikunci beberapa kunci pengamanan dan disegel. Sampai sore hari tadi dibuka disaksikan dengan seluruh struktural KPK, eselon 1, eselon 2, anggota Dewas lengkap, pimpinan KPK lengkap, termasuk juga didokumentasikan oleh kawan-kawan Humas KPK. Jadi kami pastikan tidak ada penyebaran nama-nama. Nanti setelah itu Anda bisa mengikuti karena ada nanti ketetapan yang 1000 berapa?
Saya harus cek lagi, saya tidak mau salah jumlah. Ketetapan 1.274 pegawai yang memenuhi syarat, dan ada ketetapan 75 orang pegawai yang tidak memenuhi syarat. Dan ada 2 orang pegawai yang tidak mengikuti pelaksanaan wawancara. Artinya, tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubron terkait dengan ada yang susulan. Mungkin ada yang bertanya juga, kok ada yang susulan? Mekanisme susulan itu diberikan kesempatan kepada seluruh insan KPK untuk mengikuti tes wawasan kebangsaan. Mungkin ada juga yang bertanya, kenapa hanya tes wawasan kebangsaan? Sebagai syarat untuk menjadi ASN, sesungguhnya banyak tes yang harus dilakukan. Tetapi pegawai KPK hanya mengikuti tes wawasan kebangsaan. Karena tes yang disebut dengan tes intelek umum, tes karakteristik pribadi, tes kompetensi, tes pengetahuan bidang, itu dianggap pegawai KPK sudah selesai dan sudah lulus. Yang belum adalah tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya, tadi juga saya catat pertanyaan dari rekan saya terkait dengan apakah akan ada pemecatan. Saya ingin katakan, sampai hari ini KPK tidak pernah menegaskan dan menyampaikan bahwa ada proses pemecatan. KPK juga tidak pernah berbicara memberhentikan orang tidak hormat. KPK juga tidak pernah berbicara tentang pegawai yang diberhentikan dengan hormat. Tidak ada. Karena KPK sangat paham, KPK pelaksana undang-undang, pelaksana peraturan undang-undang, dan menjalankan secara seluruh-lulusnya. Kita tunduk pada undang-undang. Sehingga sampai hari ini, belum ada niat, kesempatan, ataupun keinginan melakukan pemecatan terhadap pegawai. Kalaupun ada di dalam berita koran, itu adalah buatan pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawab oleh KPK. Ya, Pak Mario ya. Jadi nggak ada KPK mengatakan pemecatan. Ini kita luruskan saja. Tadi ada poin berikutnya tadi disebutkan oleh Pak Sekjen. Saya tegaskan lagi. Perlu kami tegaskan bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sampai dengan putusan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan aparatur sipil negara. Saya kira cukup ya. Mungkin ada Pak. Oh, ada tadi materi. Materi. Saya sebenarnya ini sudah lama nanya sama saya ini. Saya sebenarnya tidak pernah lelah melayani pertanyaan wartawan. Cuma sayangnya apa yang saya jawab yang ditulis beda. Itu aja masalahnya. Materi dilain dengan tes wawasan kebangsaan. Mohon maaf, itu bukan materi KPK. Karena tadi sudah disampaikan yang menyiapkan materi siapa. Penanggung jawabnya siapa. Kan jelas tadi. Jadi kami tidak masuk dalam materi. Tetapi harus dipahami bahwa sepengetahuan saya pribadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada beberapa syarat untuk menjadi ASN. Salah satunya adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintah. Dan ada juga yang disebut dengan memenuhi persyaratan lainnya. Yang dimaksud adalah tidak terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang oleh undang-undang maupun pemerintah. Jadi hanya itu yang biasa saya jawab. Kalau nanya materi, mohon maaf, Anda boleh tanya dengan yang membuat materi. Tadi kan ada ya, BAIS ya, BAIS TNI ya, Pesi Angkatan Darat, sama BIN. BIN juga bukan buat materi. Pusintel Angkatan Darat, tadi ada 5 ya. Nah, saya kira cukup ya Mario ya. Mohon maaf kalau tidak memuaskan karena memang nggak bisa puas karena kita belum buka puasa. Ya, oke ya, makasih ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas ya rekan-rekan semua ya.